Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udira Sarani dengan ujung NIM 028 dari kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja atau yang disingkat dengan PHK. Perlu diketahui bahwa sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tidak terlepas dari adanya masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu masalah yang dapat terjadi yaitu penyakit akibat kerja yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Materi pembahasan yang akan saya bahas, pertama, jenis-jenis penyakit akibat kerja, yang kedua, kebisingan dan getaran, yang ketiga, radiasi dan radioaktif. Sebelum memasuki materi pembahasan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai bahaya kesehatan kerja pada konstruksi. Yang pertama ini adalah bahaya fisika. Pada bahaya fisika, yang perlu diantisipasi yaitu iklim kerja atau heat stress karena paparan sinar matahari, kerja fisik, penggunaan APD, dan panas dari peralatan atau mesin. Yang kedua itu adalah kebisingan dari mesin dan lingkungan sekitar proyek, misalkan kayak lalu lintas kendaraan. Yang ketiga itu ada getaran, baik getaran lengan dan tangan akibat dari penggunaan hand tools maupun getaran seluruh tubuh karena pengoperasian kendaraan berat seperti truk, ekskavator, ataupun kren. Dan yang terakhir itu pencahayaan, terutama untuk pencahayaan pada malam hari. Bahaya yang kedua adalah bahaya kimia. Pada bahaya kimia ini, yang perlu diantisipasi yaitu adalah debu silika yang berasal dari semen, batu bara, ataupun pasir blasting. Selain itu, uap isocyanates juga perlu diantisipasi. Biasanya itu akibat dari aplikasi chat dengan menggunakan metode spraying. Yang ketiga, ada bahaya biologi yang perlu diantisipasi adalah mikroorganisme dari makanan dan air minum yang tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, bahaya psikososial yang dimana yang perlu diantisipasi ini jadwal kerja dan jam kerja yang tidak beratur, serta beban dan target kerja. Selain itu juga hubungan antara pekerjaan dengan atasan ataupun hubungan antara sesama pekerja. Yang kelima, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini yang perlu diantisipasi adalah pekerjaan manual untuk mengangkat, membawa, dan atau memindahkan barang, serta bekerja dengan posisi ataupun postur yang janggal. Dan yang terakhir, akibat kelelahan yang bisa karena pekerjaan fisik maupun kurangnya tidur. Materi pembahasan yang pertama yaitu jenis penyakit akibat kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Permenaker nomor 1 tahun 1981 dan Keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 1993 terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama, pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral. Yang kedua, penyakit paru dan saluran pernafasan disebabkan oleh debu logam keras. Selain itu, juga disebabkan oleh debu kapas, flas, henap, dan sisal. Yang keempat, asma akibat kerja yang disebabkan oleh sensitisasi dan zat perangsang. Yang kelima, ada alveolitis alergika yang disebabkan oleh penghirupan debu organik. Yang keenam, penyakit yang disebabkan oleh berilium. Yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh kadmium. Dan selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh fosfor, krom, mangan, arsen, raksa, timbal, fluor, karbon disulfida, derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun. Lalu yang ke-17 ini ada penyakit yang disebabkan oleh benzena. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, ataupun keton. Yang ke-21, penyakit yang disebabkan oleh gas ataupun uap penyebab asfiksia ataupun keracunan. 22, kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 23, penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik yang menyebabkan kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi, ataupun syaraf tepi. 24, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih. 25, penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik dan radiasi menion. 26, penyakit kulit atau dermatosis yang disebabkan oleh penyebab kimiawi, fisik, ataupun biologi.
27 bahkan dapat menyebabkan kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh tel, pit, bitumen, minyak mineral, atrasena, atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut. Yang ke-28 adalah kanker paru atau mesotelia yang disebabkan oleh asbes. 29 penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit. 30 penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah ataupun panas radiasi dan kelembapan udara yang tinggi. 31 penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat. Materi pembahasan yang kedua yaitu kebisingan dan getaran. Kebisingan dan getaran atau vibrasi ini dalam kegiatan proyek konstruksi menjadi suatu bagian yang tidak mungkin dapat dipisahkan sehingga diperlukannya manajemen dalam mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Kebisingan sebagai suatu permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan. Yang pertama itu trauma akustik. Hilangnya pendengaran dikarenakan paparan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu ada temporary threshold shift yang merupakan ketulian sementara dan yang terakhir permanent threshold shift yang merupakan ketulian menetap. Berdasarkan Permenaker nomor 13 tentang NAB faktor fisika kebisingan di tempat kerja sebesar 85 desibel per 8 jam adalah jumlah maksimalnya yang diterima oleh telinga pekerja dalam satu hari dan maksimal 40 jam dalam seminggu. Lalu di Indonesia ini ada baku tingkat getaran diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 49 tahun 1996. Pada baku tingkat getaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua ada baku tingkat getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakan. Yang ketiga baku tingkat getaran mekanik berdasarkan jenis bangunan. Dan yang keempat adalah baku tingkat getaran kejut. Pada slide ini ditunjukkan sebuah tabel baku tingkat getaran untuk kenyamanan dan kesehatan. Itu terdapat kolom frekuensi, terus nilai tingkat getaran dalam mikron yang dikategorikan menjadi mengganggu, tidak nyaman, terus menyakitkan. Lalu tabel yang kedua ini merupakan tabel baku tingkat getaran mekanik berdasarkan dampak kerusakannya. Kolomnya terdapat getaran, frekuensi, batas gerakan peak yang dikategorikan menjadi kategori A, B, C, dan D. Selanjutnya, baku tingkat getaran mekanik juga dapat dibagi berdasarkan jenis bangunannya. Yang pertama, bangunan untuk keperluan niaga, bangunan industri, dan bangunan sejenis. Yang kedua, perumahan dan bangunan dengan rancangan dan kegunaan sejenis. Yang ketiga, struktur yang karena sifatnya peka terhadap getaran, tidak seperti pada nomor 1 dan 2, dengan nilai budaya tinggi seperti bangunan yang dilestarikan. Pada slide ini ditunjukkan sebuah tabel berisi kategori bangunan dengan kecepatan getaran yang satuannya milimeter per detik. Misalkan kategori bangunan yang pertama, pada fondasi dengan frekuensi 10-15, kecepatan getarannya itu 20-40 mm per detik. Lalu pada bidang datar di lantai atas, itu campuran frekuensi kecepatan getarannya itu 40 mm per detik. Untuk penyakit akibat mesin dan alat getar ini, yaitu adalah hand-arm vibration syndrome yang diakibatkan lamanya pekerja menggunakan alat getar yang diiringi dengan percepatan getaran yang tinggi, sehingga menyebabkan resiko tinggi untuk terkena. Untuk tingkat keparahannya setelah dilakukan pemeriksaan fisik dapat diklasifikasikan menggunakan skala klasifikasi Stockholm yang berisi stadium dan derajat keparahan berdasarkan gejala-gejala dari hasil pemeriksaan fisik. Selanjutnya, materi ketiga yaitu radiasi dan radioaktif. Memahami radiasi dan radioaktif, radiasi adalah setiap gerakan energi yang tidak membutuhkan media atau ruang tertentu dan dapat terserap oleh benda lain. Sementara itu, radioaktif adalah jenis radiasi yang terjadi ketika inti atom yang tidak stabil terurai sehingga melepaskan energi dalam bentuk radiasi, seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrinon dan sinar gamma.
Pada saat pengelasan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan radiasi sinar elektromagnetik inframerah dan sinar ultraviolet. Selain itu, juga dapat menimbulkan debu atau foam dari mesin las. Nah, bahaya pada proses pengelasan yaitu pertama luka bakar, kedua juga dapat menyebabkan kerusakan kulit dan mata. Fungsi nilai ambang batas dalam pelaksanaan lingkungan kerja itu yang pertama sebagai kadar standar untuk perbandingan, yang kedua untuk sebagai pedoman perencanaan proses produksi dan perencanaan teknologi pengendalian bahaya-bahaya di lingkungan kerja. Yang ketiga menentukan pengendalian bahan proses produksi. Yang keempat itu membantu menentukan diagnosis gangguan kesehatan. Pada slide ini ditunjukkan tabel waktu pemaparan radiasi sinar UV yang ditetapkan oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Tabel tersebut terdapat kolom masa pemaparan dan radiasi efektif. Contohnya, misalkan masa pemaparan 4 jam dibutuhkan radia efektifnya ini sebesar 0,002. Nah, untuk prinsip proteksi radiasi tentunya kan untuk mengurangi bahaya radiasinya serendah-rendahnya, sehingga tingkat radiasinya ini cukup aman atau tidak melebihi dosis yang diinginkan atau yang diizinkan. Untuk faktor-faktor yang berpengaruh, pertama itu jarak dari sumber radiasi, kedua lamanya waktu penyinaran radiasi, dan ketiga adalah faktor perisai radiasi. Untuk sumber-sumber penghasil radiasi seperti akselerator, reaktor nuklir, dan sumber radiasi lainnya dapat memancarkan partikel-partikel yang bermuatan maupun tidak, seperti alfa, beta, gamma, neutron, dan partikel lainnya. Nah, radiasi tersebut dapat merusak sel-sel tubuh manusia dan bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti leukemia dan kanker, sehingga diperlukannya penyediaan fasilitas gedung yang mampu melindungi pekerja dan lingkungan sekitarnya. Penggunaan selama proses konstruksi itu yang pertama itu ada silikon, proses penggerukan lumpur, pelabuhan, ataupun terowongan. Yang kedua, menentukan mutu tekstil dengan mengubah struktur serat tekstil. Yang ketiga, pemeriksaan tanpa merusak menggunakan radiasi sinar gamma. Yang keempat, sumber daya isotop dengan memproduksi listrik. Yang kelima, mengawetkan bahan seperti kayu. Yang keenam, mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja, terdapat 6 proses. Yang pertama itu kita bisa menentukan diagnosis klinis dengan amnesia yang baik, pemeriksaan fisik diagnostik, dan pemeriksaan penunjang. Proses yang kedua, kita bisa menentukan pajanan terhadap faktor resiko dengan melakukan amnesia mengenai riwayat pekerjaan secara cermat dan teliti. Contohnya seperti pertanyaan-pertanyaan, kapan sih pertama kali bekerja, terus bekerjanya udah berapa lama, terus apa yang dikerjakan, bahan yang digunakan, serta informasi bahan yang digunakan tersebut. Untuk proses ketiga ini dengan membandingkan gejala penyakit sewaktu bekerja dan dalam keadaan tidak bekerja. Proses keempat ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa dilakukan dengan catatan tanda dan gejala yang muncul mungkin tidak spesifik. Lalu pemeriksaan laboratorium penunjang membantu diagnostik klinis. Lalu yang ketiga dugaan adanya akibat kerja yang dilakukan juga melalui pemeriksaan laboratorium khusus ataupun pemeriksaan biomedis. Yang kelima itu melakukan pemeriksaan laboratorium khusus ataupun melakukan pemeriksaan biomedis. Yang keenam itu pemeriksaan atau pengujian lingkungan kerja atau data hygiene perusahaan. Lalu pencegahan. Konsep 5 tingkatan pencegahan penyakit atau 5 level of prevention disease. Yang pertama, level 1 atau tingkat 1 ini peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan ini dapat dilakukan dengan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, terus meningkatkan gizi yang baik, serta pengembangan kepribadian dan perusahaan yang sehat dan memadai. Lalu level yang kedua atau pelindungan khusus, pada pelindungan khusus ini bisa dilakukan seperti hygiene perorangan ataupun proteksi terhadap bahaya dan kecelakaan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD.
Pada level 3, diagnosis atau deteksi dini dan pengobatan segera. Terus yang keempat ini dapat membatasi kemungkinan cacat, misalnya memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, terus mengobati tenaga kerja secara sempurna, dan pendidikan kesehatan. Tingkat 5 ini ada pemulihan kesehatan, misalnya seperti rehabilitasi dan mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat. Lalu untuk manajemen kesehatan kerja pada konstruksi bisa dilakukan pertama itu kajian risiko kesehatan kerja atau Health Risk Assessment atau HRI, lalu melakukan mengintegrasikan informasi kunci dari hasil HRI tersebut dalam pengembangan ruang lingkup kontrak, dan yang ketiga melakukan evaluasi HSA pelaku plan dari calon kontraktor sebagai bagian dari proses pengadaan atau lelang. Lalu upaya pencegahan penyakit akibat kerja ini pertama bisa mengurangi resiko dari sumbernya, dan yang kedua mengurangi resiko dengan pengaturan mesin ataupun menggunakan APD. Yang ketiga menetapkan prosedur kerja yang jelas, dan yang keempat menyediakan, memakai, dan merawat APD. Pada slide ini terdapat gambar sebuah orang yang memakai APD secara lengkap. Pertama itu ada head protection atau safety helmet ini yang digunakan untuk melindungi kepala dari benda-benda yang terjatuh atau yang benda panas ataupun uap panas. Lalu ada eye protection. Eye protection ini digunakan untuk melindungi mata kita dari bahan-bahan yang berbahaya. Lalu ada hearing protection, terus menggunakan high visibility hat atau biasanya tuh disebut dengan rompi reflection, terus penggunaan sarung tangan, terus sepatu dan celana khusus, serta atau bisa menggunakan dan diperlukannya penggunaan harness lanyard untuk pada saat kita tuh mau menaiki ketinggian pada proyek konstruksi. Sekian penjelasan mengenai materi penyakit akibat kerja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.